Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Oke semuanya, selamat belajar dan tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah rantai penularan COVID-19. Oke, semoga musibah atau wabah ini cepat berlalu. Amin. Oke, izinkan di sini Bapak menyampaikan sebuah materi pembelajaran berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Oke. Jadi ini tentang sebuah rangkaian listrik. Nanti lebih detailnya akan disampaikan melalui sebuah video pembelajaran. Jadi ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Oke, selamat menyaksikan. Tetap semangat, terus pahami apa yang disampaikan dan dicermati dan disimak. Apa boleh lagi dipelajari dan disebarkan kepada teman-teman kalian. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam belajar buat kita semua. Kali ini ada sebuah materi pembelajaran, yaitu tentang rangkaian listrik. Sebelum kita membahas tentang rangkaian listrik, apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Jadi jalur itu beraneka ragam, ada yang bercabang, ada juga yang tidak bercabang. Ada dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama itu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Di mana artian rangkaian listrik tertutup itu berarti arus listrik dapat melalui, sedangkan jalur rangkaian listrik yang terbuka arus listrik tidak bisa melewatinya. Adapun komponen dalam rangkaian listrik, yang pertama yaitu ada sebuah kabel. Kabel ini sebagai jalur listriknya untuk menghantarkan tenaga listrik ke sumber yang akan dihidupkan. Yang kedua itu ada baterai. Baterai ini kegunaannya sebagai sumber energi untuk menghidupkan listrik. Yang ketiga di sini ada sebuah saklar. Saklar itu untuk membuka listrik dan menutup listrik. Oke, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa jenis rangkaian listrik yang biasa sederhana. Rangkaian listrik sederhana yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian listrik campuran. Di sini ada sebuah papan listrik sederhana. Ini merupakan salah satu contoh rangkaian listrik seri. Yang dimaksud dengan rangkaian seri itu adalah ia memiliki satu arah, tidak bercabang. Oke, mari kita praktekkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri. Untuk menghubungkan jalur listrik yang terputus ini, kita memerlukan sebuah kabel, yaitu kabel penghubung. Selanjutnya masih ada jalur yang terputus di sini. Oke. Yang di sini
dan yang terakhir jalur yang terputus di sini. Oke. Listrik tidak dapat hidup dikarenakan tidak adanya sumber energi atau baterai. Baterai akan dimuat di sini. Muatan baterai terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Setelah dipasangkan, di sini ada sebuah saklar. Saklar inilah yang menentukan tertutup dan terbukanya aliran listrik. Kalau lampu ini mati, berarti aliran listriknya di sini adalah terbuka. Berarti saklarnya mati. Kalau listriknya hidup, berarti di sini masuk ke rangkaian tertutup. Oke, kita coba nyalakan. Oke. Di sini sudah terlihat listrik dapat menghidupkan dua bola lampu. Jadi keunggulan atau kelebihan dari rangkaian seri ini yaitu dia menghemat kabel, tidak terlalu banyak kabel, dia tidak bercabang. Jadi hemat biaya. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya ada di lampu sini. Kalau salah satu di bola lampu ini mati, maka yang sebelah akan ikut mati. Jika dihidupkan lagi maka sebelahnya akan hidup. Ini adalah kekurangan dari rangkaian seri. Jika salah satu listrik mati atau lampu mati atau rusak, yang lainnya akan ikut padam. Itulah kekurangan dari rangkaian seri. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian listrik paralel. Dapat dilihat di sini, ini adalah sebuah rangkaian listrik paralel. Di sini dapat dilihat lebih banyak aliran yang akan dilewati listrik nanti. Ya, langsung saja kita praktek tanpa basa-basi lagi, karena di awal sudah dijelaskan. Kabel ini gunanya sudah tahu kan, untuk hubungkan aliran listrik. Oke, selanjutnya kita masukkan baterainya. Oke, ini rangkaian listriknya terbuka ya, karena lampu tidak menyala. Sekarang kita tutup. Sekarang kita hidupkan. Oke, yang terjadi adalah hidup lampu. Baik, kita lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik paralel itu adalah, yang pertama, kekurangannya adalah terlalu banyak kabel. Kalau terlalu banyak kabel, otomatis biaya akan semakin banyak untuk dikeluarkan. Terus untuk kelebihan dari rangkaian paralel ini adalah, jika di salah satu komponen listrik mati atau lampu mati, maka yang satunya akan tetap hidup pun di sebelahnya mati. Selanjutnya, jika kita hidupkan lagi, maka dua-duanya akan tetap menyala. Jadi ini adalah kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Oke ya, dapat dipahami
Selanjutnya rangkaian listrik yang ketiga yaitu rangkaian listrik campuran. Dapat dilihat atau disaksikan ini adalah rangkaian listrik campuran. Jadi rangkaiannya begini. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik campuran? Rangkaian listrik campuran itu adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau di sini dalam satu arah di sini adalah rangkaian seri. Kalau dalam dua arah di sini sama di sini itu namanya rangkaian campuran. Di sini serinya, di sini paralel, dua cabang ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk yang pertama kita hubungkan jalur-jalur listrik yang terputus. Kita lihat di sini yang terputus, di sini tidak ada garisnya, berarti jalur ini terputus. Kita hubungkan dengan kabel. Oke. Terus kita hubungkan lagi selanjutnya. Di dalam kabel ini itu ada sebuah lubang kecil. Nah, lubang kecil ini dapat disambungkan dengan kabel yang lainnya dengan cara masukkan ujung ini ke lubang ini. Nah, begini. Kita praktekkan langsung di sini. Kita masukkan ini. Nah, kita masukkan di situ. Kemudian yang satunya kita hubungkan ke sini. Di sini masih terputus, kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan juga ini, sini terputus. Di sini. Dan yang terakhir di sini, hubungkan ke sini. Oke. Untuk menghidupkan lampu ini, di sini masih terputus ya. Kita hubungkan dulu dengan salah satu kabel hitam atau merah, tidak apa. Hitam aja. Oke. Selanjutnya kita hidupkan dengan energi. Energinya adalah baterai. Di sini kita menggunakan baterai A2 tegangan kecil. Jadi begini. Sekarang kita hidupkan dulu. Hidupkan. Sini dapat lihat nyala meskipun kecil lampunya. Ini diakibatkan oleh terlalu banyaknya hambatan listrik. Jadi semakin banyak kabel maka akan semakin besar juga beban listrik yang akan digunakan. Kita hidupkan yang di tengah, kita hidupkan saklarnya. Di sini lebih terang, cenderung terang karena lebih dekat jalurnya. Ini lebih jauh dan lebih banyak kabel yang harus dilalui oleh aliran listrik. Oke, kita bahas di sini kelebihan dan kekurangannya lagi. Kalau dalam kekurangannya itu sama dengan rangkaian paralel, karena di sini dia menggunakan lebih banyak kabel dan biaya pasti. Biasanya ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan di sumber listrik di perumahan, biasanya menggunakan campuran. Kita
coba. Keunggulannya di sini, kalau di sini mati ya di sini tetap nyala. Kalau di sini mati, di sini tetap nyala, di sini mati. Cuma jalur ini aja yang terputus. Oke, jadi ini adalah kelebihan dari rangkaian campuran. Ya, dapat dipahami. Oke, demikian yang dapat sampaikan pada materi rangkaian listrik. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian listrik sederhana itu terbagi menjadi 3, yaitu ada rangkaian listrik campuran, ada rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Dari masing-masing ketiga ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi gunakan rangkaian listrik yang dibutuhkan. Oke, demikian dapat disampaikan. Lain kali kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi dengan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, salam belajar, tetap semangat belajar dari rumah. Semangat. Oke, gimana adik-adik dengan video pembelajaran tadi? Apakah mudah dipahami? Harapannya semoga video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dan bisa kalian ajarkan kepada teman-teman kalian yang belum mempelajari atau belum mengetahui ya. Ini. Oke, demikianlah video pembelajaran tentang rangkaian listrik. Mungkin video-video pembelajaran yang selanjutnya akan kita sampaikan lagi dengan materi yang lebih menarik. Oke, salam semangat, salam sehat, salam berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.